puasa semua ya, adik-adik. Alhamdulillah. Kita takbir terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Sobari, ya, alhamdulillah sehat ya Pak. Kemudian Pak Mbah Kung ya, sehat Mbah Kung, alhamdulillah. Dan para pendamping yang lain juga yang saya hormati. Kemudian anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu sayangi. Ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya setiap hari Kamis ya. Selama bulan puasa Kamis, nanti setelah Lebaran ya kita mulainya Jumat lagi ya gitu. Kemudian kenapa Ibu duluan? Karena Ibu nanti ada acara ya di luar. Jadi setelah ini saya langsung izin diri ya untuk ada meeting di luar. Anak-anakku yang Ibu cintai, kita sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Nah ini adalah yang sangat krusial sekali ya, supaya kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah ya. Jangan-jangan hari ini Lailatul Qadar. Jangan-jangan. Ini tidak hujan, kemudian mendung, sejuk ya. Ya, kita nggak ada. Itu ciri-cirinya seperti itu. Ya, di 10 hari terakhir kalau kita kemarin belum merasakan yang ada angin sepoi-sepoi, adanya ketenangan jiwa, kemudian adanya mendung yang tidak hujan, kemudian kalau malam nanti kita lihat bintang-bintang bertebaran ya, tetapi tidak ada yang jatuh ya. Nah seperti itu. Itu tandanya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini atau besok pas bertepatan dengan malam Jumat ya, atau hari Jumat itu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kehidupan, kesehatan, dan nikmat yang tak terhitung. Ya. Kemudian sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin dan anak-anak yang Ibu cintai ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas sedikit tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua ya, yang sudah meninggal ataupun masih ada. Itu ada caranya, bagaimana cara berbaktinya ya. Jadi suatu kewajiban yang sangat ditekankan dalam Islam ya. Berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi ya yang menegaskan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua dan ancaman bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Adik-adik ya yang masih punya orang tuanya harus disayang. Orang tuanya harus dimanja ya. Kemudian orang tuanya, kita sama orang tua harus nurut, harus patuh. Kemudian yang sudah orang tuanya sudah tidak ada, kita harus bagaimana cara membalasnya, yaitu kita harus bisa mendoakan kepada orang tua kita yang sudah tidak ada, sudah meninggal. Ya, itu. Jadi dalil berbakti kepada kedua orang tua ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Ibunya itu telah mengandungnya selama 9 bulan ya, mengandung dalam keadaan lemah ya, yang lemahnya bertambah-tambah, ada yang mual ya kan, ada yang pusing. Nah, dan menyapihnya ya, kalian dikasih air susu ibu sampai 2 tahun. Nah seperti itu. Bersyukurlah jadi kepada yang orang tuanya masih ada ya. Harus di apa tadi adik-adik? Harus disayang ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
juga berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah ini ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah bergantung kepada kedua orang tua. Dan murka Allah tergantung pada kedua orang tua juga. Nah itu ingat itu ya. Ridho Allah kepada kedua orang tua, maka kita harus baik, harus berbakti, harus sayang ya. Harus tunduk dan patuh kepada kedua orang tua. Tapi murka Allah juga murka kedua orang tua. Jangan sampai kedua orang tua kita itu marah. Ya, jangan dibikin jengkel. Nah, seperti itu. Kalau orang tua kita sudah murka, naudzubillah min dzalik ya, Pak Ustadz ya. Nah, seperti itu. Jangan sampai anak-anakku ya. Apa keutamaan berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho orang tua merupakan jalan utama untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, apalagi seorang ibu. Yang tadi ibu sudah katakan yang mengandung selama 9 bulan dengan letih, lemah, mual, pusing, pokoknya nggak enak rasanya, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua yaitu memperpanjang umur dan meluaskan rezeki. Jadi nanti adik-adik apabila sudah besar, sudah punya rezeki, kalau bisa sebelum kita umroh, sebelum kita haji, kecuali kita diumrohkan sama orang ya, atau dihajikan, kita dahulukan kedua orang tua kita terlebih dahulu. Ya, itu. Jadi ada saudara ibu itu seperti itu. Walaupun mampu ya. Nah, pertama yang diumrohkan atau dihajikan adalah kedua orang tua. Baru saudara ibu itu yang jalan. Nah, enggak lama kedua orang tuanya meninggal. Nah, seperti itu. Ya, nanti adik-adik ingat ya, pesan ibu akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa apabila kita ya mendapatkan rezeki yang luas, kita umrohkan, kita hajikan kedua orang tua kita. Nah di sini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diperpanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahmi pertama dengan kedua orang tua, baru dengan tetangga, baru dengan saudara dan selanjutnya yang lain. Kemudian kalau kita berbakti kepada orang tua, yang ketiga adalah dijamin masuk surga. Mau? Nah, ingat, yang masih punya orang tua dijaga benar-benar. Yang sudah tidak ada orang tua didoakan, ya. Ya, paling tidak membaca Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita yang sudah nggak ada, atau salah satu dari kita yang orang tuanya sudah nggak ada, ataupun ya dibacakan surat Al-Ikhlas. Nah, itu ya, ingat itu. Rasulullah SAW bersabda, celaka, gitu kata Rasulullah. Lalu ada yang bertanya, siapa yang celaka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya tetapi dia tidak masuk surga. Karena apa adik-adik? Karena tidak berbakti kepada itu ya. Jadi kalau mau masuk surga harus apa? Harus berbakti kepada kedua orang tua yang masih ada, yang sudah meninggal. Kita tugasnya mendoakan ya. Kemudian yang keempat yaitu dihindarkan dari siksa kubur di akhirat nanti. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapatkan perlindungan dari siksa kubur dan kesulitan di akhirat kelak. Mau kan? Mau. Nah iya, harus itu ingat, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian menghapus dosa. Nah itu ya. Rasulullah SAW bersabda, berbaktilah kepada kedua orang tua, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua itu? Satu yaitu mentaati perintah mereka ya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua bersikap lemah lembut dan tidak membentak. Nah ya,
kalau dikasih tahu orang tuanya lemah lembut. Kemudian mendoakan mereka ya, baik ketika masih hidup maupun sudah tiada. Kemudian membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari ya, membantu nyuci, membantu nyapu, ada yang adik-adik yang itu membantu masak ya, apalagi masih ada adik, nggak ada adiknya berarti Pak Ustadz? Oh ada. Ya. Kemudian menjaga nama baik dan kehormatan kedua orang tua, memberikan hadiah dan berbuat baik juga kepada teman-temannya, menjaga mereka nanti di masa tua ya, adik-adik, menyediakan kebutuhan mereka dengan harta yang halal ya. Sekarang misalnya dapat nanti dari Pak Haji dikasih orang tua atau enggak? Alhamdulillah. Nah, berbakti itu sudah menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian menyenangkan hati mereka dengan berbuat baik dan kata-kata yang lembut. Nah, seperti itu. Itu adik-adik ya. Ibu cepet-cepet karena jam 6 udah harus sampai di sana ya. Ya. Sebelum Ibu akhiri ya, saya mohon aminkan hajat dan doa Ibu terkabul semua. Aminkan hajat dan doa Ibu terkabul semua. Aminkan hajat dan doa Ibu terkabul semua. Amin amin ya robbal alamin. Ibu akhiri, ayo bareng-bareng. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.